Selamat malam kembali. Saya ingin mengajak untuk merenungkan Sakramen Maha Kudus adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mari kita mulai dengan membaca doa Ekaristi yang sudah saya bagikan juga, tapi saya hanya mengambil bagian yang pokok saja, dalam arti dua, yaitu tentang pengakuan kita bahwa Yesus Kristus adalah bahwa dalam Sakramen Maha Kudus adalah Yesus Kristus sendiri. Dan yang kedua, yang kita mohonkan kepada Sakramen Maha Kudus. Ya, baik, saya membaca pelan-pelan ya. Tuhan Yesus Kristus, karena maha kasih-Mu kepada umat manusia, Engkau berkenan hadir dalam Sakramen Maha Kudus, serta dengan penuh kerahiman dan cinta kasih, Engkau menunggu kedatangan semua orang, mengundang dan menerima setiap orang yang berkunjung kepadamu. Kami percaya bahwa Sakramen Maha Kudus adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dalam doa ini termaktub ada pengakuan kepada satu Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita percaya Allah lah Sang Pencipta, maka kita menyebutnya Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan Allah yang karena kasihnya, maha kasihnya kepada umat manusia, Allah berkenan hadir dalam sejarah manusia. Maka Allah yang menciptakan kita, semua ciptaan, karena maha kasihnya kepada umat manusia, Allah masuk dalam sejarah manusia. Dan Allah yang hadir dalam sejarah manusia, kita secara khusus mempunyai iman, dianugerahi iman, mengakui kehadiran Allah itu dalam Sakramen Maha Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya. Jadi Allah yang maha kasih pada umat manusia itu, Tuhan Yesus Kristus, sungguh hadir. Dan kita menemukan dan mengalami dan selalu merasakan kehadirannya dalam sakramen. Dan kehadiran Allah itu menunjukkan bagaimana kerahiman Allah dan cintanya itu tiada batas dan terus-menerus. Ya. Maka Allah yang hadir dalam sejarah manusia itu menantikan kedatangan semua orang. Ya. Tentu dalam iman kita pun Allah terus menyapa, menuntun, tapi pun Allah selalu menghormati manusia dengan kebebasannya untuk memutuskan datang kepadanya. Maka ketika Sakramen Maha Kudus itu dikunjungi, kita bayangkan dan kita rasakan sekali Allah begitu gembira ya Bapak Ibu. Karena kedatangan kita lah yang dinantikan. Semua orang. Di sini dalam doa Ekaristi ini disebutkan setiap orang yang berkunjung kepadanya memberikan sukacita dan menjadi sukacita. Maka kalau kita melihat secara nyata di dalam iman kita kepada Allah yang hadir dalam sejarah manusia, yaitu Tuhan Yesus hadir untuk semua. Di sini bukan lagi tentang gereja Katolik. Di sini tentang bagaimana Allah hadir untuk semua. Saya memberikan konteksnya Bapak Ibu ya. Kami sekarang di Wisma ada kapel adorasi. Dan memang disebut kapel adorasi, memang tujuannya kami ingin anak-anak mahasiswa khususnya selalu datang pada Yesus. Dan kapel itu persis setelah masuk, sebelah kanan ada Yesus yang sedang berdoa, patungnya, yang mengarah kepada sakramen. Dan di sana ada monstran, ya, yang setiap saat bisa ditatahkan. Tapi kami sekarang setiap misa, dilanjut dengan adorasi, sudah berjalan
sejak tahun ini, dan saya menemukan kekuatan yang luar biasa. Beberapa kali dan terus ya saya menemukan ada mahasiswa yang duduk, yang berdoa di situ. Ada yang rutin datang juga, selain ke Sakramen Maha Kudus dan juga ke Gua Maria di belakang. Yang menakjubkan juga, ada umat Muslim yang datang, Bapak Ibu. Bayangkan. Dan duduk di situ. Dan berdoa. Saya tidak tahu bagaimana, tapi yang jelas dia datang ke situ dan berdoa. Maka di sini nyata sekali bahwa daya keilahian, kerahiman Tuhan yang memancar dari Sakramen Maha Kudus itu mengundang setiap orang. Siapapun yang memandang Sakramen Maha Kudus dengan iman dan percaya. Dan kepercayaan itu bukanlah tentang suatu teori, Bapak Ibu ya. Percayaan itu tentang suatu keyakinan yang lahir dari dalam, maka kita selalu merasakan bahwa kita ingin datang pada Tuhan karena kita ini memang manusia yang sungguh tanpa Tuhan tidak menemukan hidupnya dalam. Saya mau mengulang kembali ya Bapak Ibu ya. Manusia yang hanya mengandalkan dirinya sendiri atau kemanusiaannya, hidupnya tidak dalam. Dalam pun juga sebatas pemahaman manusia. Tetapi kekuatan seorang yang semakin beriman pada Tuhan adalah misteri. Keberanian menaruh dalam misteri. Semua yang tidak dapat dipahami dan tidak dapat dimengerti, ditolerir dalam kapasitas manusia, itu ditaruh di dalam keyakinan. Yaitu Allah yang hadir dalam hidup manusia selalu menjadi tumpuannya. Maka semakin kita mengakui dan merayakan kehadiran Tuhan dalam kunjungan kepada Sakramen Maha Kudus, kita mohon ya. Jadi buah dari devosi Sakramen Maha Kudus, devosi kepada Ekaristi Sakramen Maha Kudus, tiada lain adalah suatu pertobatan. Jadi pertobatan yang sesungguhnya bukan tentang yang baik dan yang tidak baik, Bapak Ibu ya. Kalau itu kan sebatas evaluasi ya Bapak Ibu ya. Setiap manusia pasti tahu yang tidak baik menjadi baik, itu tujuannya. Karena manusia pada dasarnya baik. Tetapi di sini pertobatan bukanlah tentang yang salah atau menjadi baik. Memang langkah awalnya pasti seperti itu. Tetapi pengalaman pertobatan adalah suatu gerakan hati. Tentang hati, Bapak Ibu ya. Dan hati ini tidak berhenti pada waktu dan ruang. Bila kita sudah tidak ada di dunia, pertobatan terus diharapkan terjadi. Karena apa? Datang pada Tuhan itu adalah suatu keputusan yang selalu harus diambil. Nah, ketika manusia masih belum mengambil keputusan datang pada Tuhan di saat hari akhirnya, itu bukankah suatu penderitaan yang luar biasa ya Bapak Ibu ya? Maka kita datang pada Tuhan sekaligus juga mohon pertobatan kepada semua yang belum mengambil keputusan datang pada Tuhan. Dan di sini kita mengetahui siapakah pendosa. Pendosa adalah orang yang tidak datang pada Tuhan. Pendosa adalah orang yang memutus kehendak dan keinginan kerinduan Tuhan karena maha kasihnya kepada umat manusia, diputus secara sepihak oleh manusia. Maka di sini kita mohon, siapakah yang dapat mendoakan? Semua dapat mendoakan, dan mereka butuh doa-doa dari semua yang sudah datang pada Tuhan. Baik yang masih hidup di dunia, maupun juga yang sudah kembali ke rumah Tuhan. Maka di sini Tuhan Yesus yang hadir dalam Sakramen Maha Kudus membantu setiap orang yang masih hidup di dunia untuk terus memandang dirinya, dan juga semua yang telah masuk dalam kerahimannya bersama-sama Yesus dari kekekalan, mendoakan, membawa
menjadi perantara bagi jiwa-jiwa, baik yang dalam sakratul maut maupun yang ada dalam api pencucian. Maka di sini yang kita mohonkan adalah apa? Pengampunan bagi jiwa-jiwa. Artinya, kerahiman Allah senantiasa bekerja di dalam hidup mereka. Khususnya jiwa-jiwa yang dahulu amat berbakti kepada Sakramen Maha Kudus dan kepada Santa Perawan Maria. Bapak Ibu, kalimat yang terakhir ini buat saya secara khusus doa yang luar biasa. Yang digarisbawahi dalam kalimat ini adalah kita tuh mempunyai musuh besar, Bapak Ibu. Bukan manusia, bukan juga orang yang pernah menyakiti kita, ya tentu saja manusia ya. Musuh besar kita dan musuh besar yang selalu mengincar manusia untuk tidak datang pada Tuhan adalah kuasa jahat. Kita kerap menyebutnya setan ya, roh jahat. Kuasa jahat itu musuh kita. Karena mereka yang selalu masuk dalam konteks dunia maupun setelah kematian tetap mengincar, Bapak, tetap mengincar jiwa-jiwa. Saya pernah menyampaikan di sini kalau tidak salah dalam pertemuan yang terakhir ya. Hanya manusia yang mempunyai yang namanya roh. Karena dia diciptakan secara khusus oleh Allah dari debu dan tanah, dan Allah mengembuskan nafasnya, rohnya. Maka ketika manusia mati pun, rohnya masih terus diharapkan mencari Allah, mengarah kepada Allah. Karena apa? Roh itu miliknya Allah. Maka kita ambil bagian dalam gambaran Allah, sebagai gambaran Allah, karena kita miliknya Allah. Maka kalau kita ditanya, mengapa manusia miliknya Allah? Karena Allah lah yang menghembuskan rohnya. Dan roh itu selalu mengarah kepada Allah. Dan manusia harus mengambil keputusan supaya tetap terus mengarah kepada Allah. Maka kalau tadi devosi sakramen Maha Kudus adalah devosi yang mengundang kita datang pada Tuhan, itu adalah hal yang wajar. Karena kita selalu mencari Allah, hanya kepada Allah lah kita menemukan kedalaman hidup kita yang paling mendasar, dan hanya kepada Allah lah kita menemukan diri kita sepenuhnya. Maka bagi jiwa-jiwa yang dulu berbakti kepada Sakramen Maha Kudus, yang percaya pada Tuhan, dan juga kepada Santa Maria, itu tuh yang paling kita doakan Bapak Ibu juga ya. Tentu semua juga kita doakan. Karena apa? Mereka percaya, tetapi karena belenggu kuasa jahat, mereka sekarang dalam api pencucian maupun yang sekarang dalam sakratul maut, butuh kita doakan, kita dukung, kita yakinkan lagi. Hanya satu titik saja manusia dibebaskan dari incaran roh jahat. Ketika Tuhan Yesus menyatakan kepada setiap insan, kembalilah kepadaku, akulah maha kasih, dan manusia pada saat itu mengatakan ya, dan disitulah Bapak Ibu, yang namanya kemuliaan, kebangkitannya. Kebangkitan setiap orang adalah ketika sudah lepas dari dunia ini dan masuk dalam jalan ke arah hidup yang kekal, manusia dengan putusannya segera ke sana. Tidak ada lagi melihatnya. Nah, tantangan terbesar Bapak Ibu bagi jiwa-jiwa adalah ketika hatinya tidak tergerak ya. Maka kita sebagai gereja, kita diundang untuk bersama-sama sebagai komunitas umat beriman membawa umat Katolik semakin beriman dan semakin mencari Tuhan di tengah kehidupan dunia. Jadi di sini saya membayangkan kita sebagai umat Katolik adalah suatu persekutuan umat Allah yang adalah gerakan, Bapak Ibu ya. Kita tidak bergerak sendiri, kita bersama-sama bergerak. Maka akan beda ketika seorang hanya mencari dan mendoakan tentang apa yang dimohonkan, itu baik, tapi belum cukup. Karena kita adalah suatu persekutuan umat Allah yang merupakan gerakan ya.
Gereja tidak statis. Gereja tidak sebagai tujuan. Ya. Bahayanya kalau gereja sebagai tujuan, Tuhanlah yang harusnya kita menjadi tujuan, tidak ke sana ya Bapak Ibu. Ya kita menyadari bahwa ada banyak umat umat kita yang melihat gereja sebagai tujuan, tidak apa-apa, tetapi tidak kita harus mengajak mereka lebih daripada itu. Ya. Karena masih banyak juga orang yang sungguh-sungguh tidak datang kepada gereja juga. Karena gereja adalah kehadiran Tuhan, maka ketika berjumpa dengan Tuhan, setiap orang akan diangkat, dituntun, diundang lagi lebih jauh. Tidak hanya dia datang pada Tuhan, tapi juga membawa banyak orang datang pada Tuhan. Maka pertobatan kita itu bukan pikiran dan perasaan, tetapi hati ya Bapak Ibu. Kalau hati kita sudah tergerak bahwa Yesuslah tumpuan kita dan tempat tujuan kita, maka kita ingin dunia juga ke sana. Maka gerakan pertobatan hati, pertama pertobatan adalah tentang hati. Seseorang datang pada Tuhan, lalu ketika orang sungguh-sungguh sudah bertobat bersama-sama dengan yang lainnya, pasti orang akan digerakkan untuk keluar dari dirinya ke dunia. Karya kita adalah dunia, bukan di dalam gereja, Bapak. Karya kita adalah ke masyarakat, bukan berhenti hanya mengalami suatu komunitas yang kita hangat. Dan inilah tantangannya. Maka ketika kita mengalami sakramen Maha Kudus di hadapan kerahiman Tuhan, di hadapan sakramen Maha Kudus, kita menemukan kekuatan bersama untuk keluar, membawa setiap insan manusia di dunia yang diincar oleh musuh utama kuasa jahat datang pada Yesus. Mari kita lihat di sini. Datang pada Yesus itu adalah datang pada apa yang membuat mereka mengalami Allah. Maka ketika kita sama-sama seorang Kristiani, hidup kita menjadi inspirasi banyak orang untuk datang pada Yesus. Dan Yesus dalam iman kita, dan kita mengamini itu adalah Yesus Kristus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Tapi banyak orang yang memang tidak datang pada Yesus, tapi mereka mengalami Allah dalam dalam apa yang mereka yakini, entah sebagai Muslim, entah sebagai Buddha, entah sebagai Hindu, karena kita mengamini Allah itu adalah Allah, ya. Allah bukanlah gereja Katolik, tapi Allah adalah Allah yang dengan kuasanya menghendaki setiap orang datang padanya. Maka jika seorang yang datang pada Yesus itu berarti adalah umat yang seiman dengan kita, kita tentu mengajak setiap orang untuk selalu datang pada Yesus. Karena banyak juga umat Katolik yang tidak datang pada Yesus. Bahkan menemukan bahwa dunia menjadi pilihannya, menjadi tujuannya. Nah inilah yang selalu kita doakan ya Bapak Ibu ya. Kalau orang sudah mengenal Yesus, itulah sebenarnya yang misi yang paling harus kita lakukan. Dan orang yang belum mengenal Yesus, hidup kita menjadi inspirasi. Maka saya selalu merefer kepada Ibu Teresa ya. Ibu Teresa dari Kalkuta itu adalah seorang Kristiani, seorang biarawati, dan seorang yang sangat mencintai Yesus. Dan apa yang kita lihat dalam Ibu Teresa, hidupnya menjadi inspirasi bagi umat Hindu, umat-umat Islam yang ada di sana, di India, dan bahkan di seluruh dunia ya. Dan Ibu Teresa menjadi tidak hanya ikon, tetapi menjadi suatu trigger bagi setiap orang. Bahwa setiap manusia diundang untuk menjadi manusia yang mencintai. Nah inilah Bapak Ibu kalau saya katakan kita sebagai seorang Kristiani datang pada Yesus dan berdampak kepada seluruh masyarakat ketika kita sungguh hidup kita menjadi inspirasi untuk orang banyak mencintai kehidupan yang tiada lain mencintai setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan. Maka pertobatan batin ya, pertobatan hati dan juga pertobatan kita yang gerak kepada Yesus ini selalu kita lihat dalam konteks Matius 4 ya. Yesus sudah menunjukkan kepada kita berwaspadalah ya, bermati ragalah karena dunia selalu diincar oleh roh jahat. Pertama, roh jahat mengincar dari apa? Dari kebutuhan manusia.
Ketika manusia membutuhkan makan dan minum, lewat makan dan minum itulah roh jahat mengincar. Ya. Dengan cara apa? Dibuat serakah. Apa saja dimakan, apa saja diminum, apa saja diambil, bahkan melebihi dari yang dibutuhkannya. Maka doa Yesus di sini, dalam doa Bapa kami, berikanlah kami rezeki secukupnya. Dan inilah kata yang luar biasa Bapak Ibu. Karena apa? Kita juga harus membutuhkan sabda Tuhan. Maka kebutuhan manusia tidak hanya kebutuhan jasmani, tidak hanya kebutuhan jiwa, ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat manusia punya tiga hal, raga, jiwa, dan roh. Dan ketiga-tiganya senantiasa berkembang secara seimbang. Tidak berlebihan, tidak berkekurangan. Maka kalau kita berlebihan di bidang rohani, kita tidak memperhatikan jiwa dan raga kita, maka juga akan tidak baik ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau kita berlebihan di raga juga, tapi tidak menjaga keseimbangan antara jiwa, raga, dan roh, juga sama saja. Maka di sini, tiga hal itu selalu ada dalam keseimbangan. Dan setan, roh jahat itu mengincar itu. Lalu yang kedua adalah, janganlah cobai Tuhan. Ya. Kerap kita punya pikiran dan perasaan ingin melakukan semuanya. Semuanya adalah kebebasanku. Semuanya adalah pilihanku. Maka aku mau mencoba mana yang selama ini ya dilarang oleh. Atau selama ini secara manusia kita ingin selalu melakukan dengan kebebasan yang kita pandang sendiri. Kebebasan yang sesungguhnya adalah kebebasan untuk mencari Tuhan. Maka ketika kita menggunakan kebebasan untuk tidak mencari Tuhan, inilah kita mencobai Tuhan. Bagaimana caranya kita memahami kebebasan adalah untuk mencari Tuhan ketika kita mencari kekuasaan yang di luar yang wajarnya. Maka di sini kan mereka setan menggoda Yesus ya. Jatuhkanlah dirimu ke bawah, maka mereka akan menantang engkau ya. Jadi kekuasaan, keinginan untuk menguasai manusia, menggunakan apapun namanya, jabatan dan semuanya, itulah cara setan membuat kita mencobai Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini yang paling besar ya. Maka ketika kekayaan, kekuasaan, dan kewenangan itu kita sembah, itulah setan. Dan setan itu membawa setiap manusia untuk masuk ke sana. Maka kita harus mengatakan, nyalah iblis ya. Nyalah godaan kekayaan, nyalah godaan kekuasaan, nyalah kewenangan dan semuanya, karena kita mau menjadi Allah. Padahal sebaliknya, bukan kita menjadi Allah, kita menyembah setannya. Setan bermuka dua, bermuka kekuasaan dan bermuka iblis ya. Dan iblis inilah yang paling tidak dapat kita lihat wajahnya. Tetapi justru wajahnya semakin kita melakukan yang setan, iblis juga bisa bermuka dengan wajah kita. Wajah kita dapat menjadi iblis kalau kita membiarkan setan kita sembah dan kita amini. Nah, Bapak Ibu, tiga hal ini, pertobatan bagi pengikut Kristus untuk datang pada Yesus harus selalu berjuang di sini. Maka datang pada sakramen Maha Kudus semakin kita tahu di manakah setan dan bagaimana setan memperdayai kita. Saya mau mengambil video dari Bapak Kardinal untuk kita mengetahui apa itu sesungguhnya kuasa jahatnya. Mengusir setan itu tidak hanya dalam arti eksorsis. Ada pengusiran setan, diakui di dalam gereja, tetapi sangat ketat. Sementara kalau kita menghubungkan, memberitakan Injil, diberi kuasa untuk mengusir setan, lalu maksudnya itu membuat kemanusiaan itu semakin dihargai dengan segala macam struktur yang menindas yang mesti disembuhkan. Segala macam kejahatan itu asalnya dari setan.
Nah, kejahatan itu apa saja? Banyak wujudnya. Misalnya TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Itu kejahatan, bersifat kesetanan. Kebodohan itu adalah kejahatan. Karena orang bodoh itu memang ada yang secara struktural, orang bisa dipertahankan supaya bodoh, supaya bisa ditipu, supaya bisa dijajah. Maka salah satu bentuk pewartaan Injil adalah untuk menghilangkan kebodohan. Itulah sebabnya karya-karya gerejawi pewartaan Injil itu banyak yang wujudnya adalah pendidikan. Pendidikan yang formal dari sekolah yang paling bawah sampai kepada universitas, sampai kepada yang lebih daripada itu. Itu mesti dimasukkan di dalam kuasa untuk mengusir setan. Baik, Bapak Ibu. Saya dijadwal sampai 45. Saya teruskan saja ya Bapak Ibu ya, tanpa tanya jawab ya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat model pertobatan. Tadi Bapak Kardinal mengatakan pengajaran, pewartaan Injil ya. Itulah tugas dari kita. Karena itu yang selalu membawa kita berani dan mau untuk mewartakan Tuhan secara konkret itu lewat pendidikan. Ya. Maka kenapa gereja mewartakan Injil melalui pendidikan, karya pendidikan, itulah salah satu pintu yang tadi Bapak Kardinal mengatakan untuk mengusir setan ya. Karena pembodohan dan semua yang berkaitan dengan kebodohan itu sebenarnya dibuat sedemikian rupa oleh struktur, oleh dunia, supaya orang dapat digunakan. Dan disinilah salah satu hal yang paling kelihatan dari cara setan bergerak adalah manusia tidak menghormati martabat manusia. TPPO adalah salah satu tindak kejahatan yang jelas setan, yaitu menggunakan manusia untuk mencari uang. Ini kan kebalik Bapak Ibu ya. Kekayaan membuat manusia-manusia yang sudah dirasuki dan dikuasai oleh roh jahat tidak lagi melihat manusia sebagai ciptaan Allah, tetapi sebagai hal yang digunakan untuk manusia mencari jiwa-jiwa menjauhi Allah. Nah inilah hal yang paling nyata dalam apa yang tadi dikatakan oleh Bapak Kardinal. Saya mau menunjukkan dua tokoh besar yang baru kita rayakan kemarin, 29 Juni, yaitu Petrus dan Paulus ya Bapak Ibu ya. Mari kita lihat konteksnya Petrus. Petrus adalah seorang Yahudi, dan Yahudi yang tinggal di Galilea dianggap oleh struktur masyarakat Yahudi yang ada di Yerusalem adalah Yahudi kafir ya. Karena mereka menikah dengan orang-orang kafir dalam arti itu ya. Jadi di sini pembodohan. Pembodohan yang paling muncul di sini adalah apa? Ketika dengan alasan agama, suku, dan ras, kita mengatakan diri kita lebih tinggi daripada yang lain. Diri kita lebih tahu tentang keselamatan daripada yang lain. Dan ini kan pembodohan secara kultur dan sosial dan budaya dan agama juga ya. Jadi ketika ada agama yang mengajarkan bahwa the supreme ya, kita adalah menjadi manusia supreme, manusia yang unggul di atas manusia lain, itulah cara setan yang mulai menggerogoti cara pikir manusia. Dan di sini terjadi dalam konteks Petrus ya. Maka dalam konteks Petrus, Petrus merasa dirinya tidak ada apa-apanya. Dia hanyalah seorang yang lahir dari Yahudi, tapi dari konteks percampuran ya. Tetapi apa yang terjadi? Dia dipilih Tuhan. Sebaliknya Paulus. Paulus adalah orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem dan besar sebagai orang Yahudi. Dia lahir di Tarsus, dididik oleh seorang Farisi, Gamaliel. Gamaliel adalah seorang imam besar ya, yang cukup dihormati. Maka dia mendapatkan tempat di situ sebagai orang Farisi dan juga pelajar ya. Tapi apa yang terjadi? Dia dengan pemahamannya tentang keselamatan, tentang pemahaman tentang Allah dan kebenaran, dia menghakimi di saat dia bernama Saulus. Dia mengajar orang-orang Kristiani. Ya. Jadi keyakinan dia tentang kebenaran itulah yang menguasai dia. Maka dalam arti itu tentu Saulus sebelum menjadi Paulus adalah orang yang dikuasai oleh keyakinan dalam kebenaran yang dia pelajari, yang diamini oleh sukunya dan semuanya. Maka di situ ada kata dosa ya, dosa dan tidak. Dan mereka menganggap orang yang tidak berdosa. Karena apa?
karena mereka tahu tentang kebenaran. Apa yang terjadi? Paulus ditaklukkan oleh Tuhan di Damaskus. Ya. Mari kita lihat, yang satu dibodohkan oleh struktur, yang satu ditaklukkan oleh Tuhan dari situasi merasa benar. Dan apa yang terjadi ini? Ya. Mereka dua-dua dipanggil, Bapak Ibu ya. Mereka dua-dua dipanggil secara pribadi. Petrus dipanggil menjadi penjala manusia. Paulus ditaklukkan oleh Tuhan di Damsyik. Dan Damsyik ini sangat juga ya, tempat yang sangat representatif. Karena di situ tempat peradaban Yahudi, tempat keyakinan Yahudi tentang Yahweh dan Mesias. Tapi disitulah Saulus ditaklukkan dan dibuat buta dan dihidupkan lagi oleh Allah dengan melihat Yesus Kristus Tuhannya. Maka di sini melihat Yesus itu membuat kita ditaklukkan dengan cara pikir lama dan kita berani melepaskan. Maka Yesus membuka mata kita untuk melihat yang kita lihat sama sebelumnya dengan cara Tuhan. Dua tokoh ini dibentuk oleh Yesus ya. Dan inilah cara mereka. Manusia lamanya mereka selalu melihat situasi sosial, situasi kebenaran agama dan lain sebagai tujuan dan juga keselamatan. Tetapi sebagai manusia baru, dua-duanya dituntun oleh Roh Tuhan. Dan mereka selalu menemukan kepenuhan hidupnya adalah Yesus Kristus. Kristus adalah kepenuhan keselamatan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika kita berinisiatif menjadi orang benar, ketika berinisiatif untuk menguasai dan menentukan keselamatan, kita jatuh di dalam godaan setan. Tetapi inisiatif yang mengarah kepada Yesus adalah dari Yesus. Inisiatif. Tapi manusia menanggapi. Maka Bapak Ibu kita lihat bagaimana Allah tidak menghendaki setiap orang terlepas dari dirinya. Karena Allah Maha Cinta. Maka Allah masuk dalam sejarah manusia. Tapi Allah tidak pernah intervensi, memaksa, menarik manusia datang padanya. Inilah luar biasa, Bapak Ibu ya. Allah tidak pernah intervensi, menarik. Yang melakukan itu adalah setan. Setan menarik, menggoda, membohongi kita, menggoda kita dengan segala macam kekuasaan semuanya itu agar dikuasai oleh dirinya. Dan inilah bedanya ketika kita mengalami Allah. Ketika kita datang pada Allah, kita menjadi manusia yang bebas, gembira, sukacita, dan semakin kreatif. Semakin kita datang pada Yesus, kita juga ingin orang datang pada Yesus. Inisiatif kemudian adalah dari kita. Orang yang mengalami Allah berinisiatif untuk selalu menginspirasi dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan itulah Ibu Teresa dari Kalkuta sebagai salah satu contohnya, Bapak Ibu. Maka salah satu fenomena antara orang yang datang pada Yesus dan yang digodai atau dikuasai oleh setan, yang satu mencintai yang sementara, yang mengarah kepada Tuhan mencintai yang kekal. Maka ketika kita mencintai yang kekal, kita mampu melepaskan yang sementara ya Bapak Ibu ya. Dan itu sudah suatu hal yang sangat jelas ya. Semakin kita mencintai yang kekal, maka kita berani untuk menerima yang sementara, yang masih harus dalam konteks dunia kita perhatikan dalam kerangka itu, yaitu kerangka supaya tidak ada satu jiwa pun yang terlepas dari Tuhan. Maka ketika seorang ada yang sakit, dan sakit membuat seseorang menderita, kita datang, kita juga menjadi kekuatan mereka supaya tetap memutuskan datang pada Tuhan. Ketika kemiskinan secara fisik ya terjadi, kita datang untuk juga membawa makanan, bukan supaya mereka dikenyangkan saja, tetapi supaya dengan mereka mengalami kecukupan, hati mereka terbuka pada Tuhan. Maka baik kemiskinan jasmani maupun kemiskinan batin itu tidak jadi alasan atau penghalang manusia berhenti berkembang dalam roh. Dan yang rohani itu adalah yang kekal.
Maka abadi itu berbuah dalam kesadaran dan kedalaman hidup rohani. Dan itu adalah suatu iman. Maka Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan bagaimana orang yang digerakkan oleh roh, oleh Yesus ya. Saya mau menjelaskan ini dengan apa yang terjadi dalam bulan lalu ya. Di tempat kami dikunjungi dua suster dari MC, Missionary of Charity. Dan dua suster ini Pak Yosef juga tahu ya, Pak Yosef dari Padang itu tahu ceritanya karena juga pernah sharing di dalam online KKIT. Dan dua suster ini datang ke sini dan bersama ketemu dengan orang-orang muda kami ya. Apa yang mengesan buat saya bahwa kesederhanaan mereka tidaklah semata-mata kesederhanaan yang mereka pilih ya, tapi kesederhanaan mereka adalah suatu bentuk buah dari relasi dengan Tuhan. Mereka hanya punya tiga pakaian. Pakaian yang utama adalah untuk perayaan, lalu dua pakaian lain untuk kerja. Dan dua pakaian itu mereka pakai, mereka ganti setiap hari, mereka cuci ya. Mereka hanya punya sandal. Dan mereka tidak punya HP atau alat teknologi ya. Jadi kalau mereka sedang mau dijemput, mereka akan duduk terus ya menunggu sampai yang menjemput datang. Lalu saya tanya pada suster, suster, selama itu apa yang harus dilakukan? Berdoa. Selama itu kalau memang nggak datang, bagaimana suster? Tetap berdoa. Dan ketika saya tanya, menurut suster, kekuatan doa itu di mana? Romo, kekuatan doa itu adalah menjauhkan kita dari segala godaan roh jahat. Jadi di sini bagaimana Bapak Ibu ya? Hidup yang sederhana yang mereka tunjukkan berbuah pada doa, karena doa membawa mereka selalu datang pada Yesus dan mencari Yesus dan membawa Yesus yang tersembunyi itu untuk sungguh-sungguh dilayani. Maka tindakan mereka memberikan makan untuk anak-anak semua itu adalah buah dari doa Bapak Ibu ya. Karena mereka menemukan Yesus yang hadir sama seperti dalam sakramen Maha Kudus, yang hadir dalam adorasi Ekaristi, sama juga Yesus yang hadir di tempat-tempat yang mereka layani dan mereka temukan. Ada banyak cerita tentang suster-suster ini menarik ya, tapi saya ingin menggarisbawahi satu hal. Hidup mereka selalu ada dalam doa, dan doa adalah hidup mereka. Jadi di sini Bapak Ibu kalau saya katakan hidup mereka ada dalam doa dan doa adalah hidup mereka. Mulai dari bangun sampai kemudian menutup mata lagi untuk istirahat, mereka selalu hidup dalam kehadiran Tuhan dan mencari Tuhan. Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus adalah juga Tuhan Yesus Kristus yang tersembunyi di balik orang-orang yang dilayani dan ditemui setiap hari. Kekuatan ini ya, kekuatan batin ini. Mari kita melihat ini. They don't need to know me and to know my background. I am what I am in the eyes of God. But it's very important for people to know the poor. Material poverty, you can always satisfy with material. The unwanted, the unloved, the uncared, the forgotten, the lonely. This is much greater poverty. Today, Passion of Christ is relived in each one of us in a different way. The loneliness of Jesus, the pain and the suffering of Jesus in Gethsemane that caused the perspiration of blood, I think that was much greater than even the crucifixion itself. Crucifixion was temporary on the flesh, but the agony of the loneliness, or the agony of being rejected, being left alone, caused that perspiration of blood. And I think today we see that loneliness being relieved in many, many rich countries where people are going through a torture of being unwanted, rejected.
And I think that is the greatest suffering and the greatest poverty today. Bapak Ibu, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Ibu Teresa, memang disitulah tantangan terbesar. Orang menderita pertama-tama karena orang dikondisikan menderita dalam fisik dan raga, dalam raga dan jiwa ya. Maka disitulah yang Ibu Teresa selalu katakan, penderitaan fisik, raga dan jiwa itu ketika membuat manusia tidak berkembang dalam roh, itulah yang selalu menjadi pelayanan utama mereka, supaya raga dan fisik, raga dan jiwa tidak berhenti untuk terus dibawa sebagai hal yang harus kita perhatikan agar rohaninya berkembang. Tetapi di sini yang menarik adalah ada juga mereka-mereka yang secara fisik dan raga sudah bebas ya Bapak, meskipun sakit. Mereka tidak ada masalah soal kekurangan dalam makan dan minum, tapi juga dalam hal jiwa. Tapi mereka menderita sakit. Nah, menarik adalah apa? Sakit pun juga dapat menjadi jalan untuk berkembang dalam roh ya. Dengan apa mereka mempersembahkan hari-harinya, berjuang dalam sakitnya, dipersembahkan untuk Yesus. Dan itu untuk para suster yang berkarya, untuk melayani Yesus yang tersembunyi. Jadi, di sini penderitaan mereka, sakit mereka, justru menjadi sarana mereka untuk ambil bagian dalam karya suster yang mencari Yesus yang tersembunyi. Penderitaan itu bukan lagi menjadi hambatan, di mana orang nggak berkembang secara rohani, tapi sakit itu menjadi sarana. Dengan menjalani sakitnya dalam damai, dengan doa dan semuanya, mereka mempersembahkannya. Saya mau menutup sebelum nanti masih ada waktu untuk bisa tanya jawab. Ini Bapak Ibu ya pada akhirnya. Kehadiran Tuhan yang kita alami dan kita amini adalah Yesus Kristus sendiri membuat kita let go. Ya. Ambillah ya Tuhan, terimalah ya Tuhan, itulah let go. Itu doa Santo Ignatius yang disebut suscipe ya. Suscipe itu ambillah dan terimalah. Tuhan ambillah. Kalau penderitaan ini membuat aku tidak datang padamu, bawalah aku. Aku melepaskan itu dan aku membuat supaya aku semakin bisa datang padamu. Kalau kekayaan, kalau kekuasaan ini membuat aku berhenti, aku melepaskannya. Karena engkau lebih daripada apa yang setan selalu katakan di dunia ini. Maka, Bapak Ibu, dari semua yang saya tawarkan untuk direnungkan hari ini, mari kita adorasi terus pada Sakramen Maha Kudus. Karena dengan kita adorasi, kita mengamini kehadiran Yesus dalam sakramen, kita mengamini Yesus dalam hidup kita hadir, kita akan let go. Karena apa? Tuhan mengisi hidup kita, memperkaya hidup kita. Maka Bapak Ibu, saya juga ingin mengajak Bapak Ibu ya, mendoakan para imam, mendoakan para uskup, mendoakan Bapak Suci juga. Karena para imam dan semuanya itu diberi anugerah oleh Tuhan lewat gereja yang kudus, merayakan sakramen. Dan salah satunya adalah merayakan sakramen Ekaristi. Dengan itu, maka di setiap tempat dapat mengadakan adorasi Ekaristi. Dan itu jadi kekuatan Ibu Teresa dari Kalkuta. Ibu Teresa selalu ketika membangun komunitas, selalu bertanya, di manakah gereja? Dan di manakah imam? Dan imam diminta untuk menjadi pendamping mereka. Begitu hormatnya Ibu Teresa kepada para imam, bukan karena siapa mereka, tapi karena Kristus ya. Dan Kristus menggunakan mereka untuk selalu menjadi tempat kehadiran di mana para suster dapat datang ya. Maka saya mau menutup dengan lagu Ambillah ya Tuhan. Mari kita merenungkan kata-kata.
Semoga kita semua yang selalu datang pada Tuhan juga menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk memuliakan Tuhan. Karena untuk itulah kita diutus menjadi manusia, dan kepada Tuhanlah kita menemukan makna menjadi manusia sebagai gambaran cintanya. Semoga kita diberkati Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu.